Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sukirman. Pertemuan kali ini akan saya sampaikan mengenai supervisi standar pengelolaan sekolah. Salam jumpa, salam bahagia, dan salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara dalam kondisi sehat. Amin. Perlu diketahui bahwa di dalam standar pengelolaan sekolah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, adalah sekolah atau madrasah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi, dan tujuan lembaga dengan ketentuan meliputi dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. Ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah atau madrasah dan pihak-pihak pemangku kepentingan. Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan. Visi sekolah atau madrasah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Misi sekolah atau madrasah memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah atau madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sekolah atau madrasah mengembangkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah atau 4 tahunan. Apa yang harus dilihat di dalam supervisi tersebut dibuktikan dengan dokumen tentang visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Berita acara dan daftar hadir kegiatan perumusan, penetapan, dan peninjauan kembali visi, misi, dan tujuan. Observasi ketersediaan bukti sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Wawancara dengan warga sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan tentang perumusan dan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah madrasah. Nomor 77, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
dan rencana kerja tahunan sekolah madrasah meliputi disusun sesuai rekomendasi hasil evaluasi diri sekolah atau madrasah. Diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah atau madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Ketiga, disahkan oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota bagi sekolah atau madrasah swasta, RKJM dan RKT disahkan oleh badan atau lembaga penyelenggara pendidikan. Keempat, dituangkan dalam dokumen tertulis yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Apa yang harus dibuktikan di dalam penilaian adalah kegiatan dan bukti dokumen yang bisa diamati di sekolah atau madrasah, meliputi dokumen evaluasi diri sekolah atau madrasah yang menggunakan instrumen akreditasi atau lainnya. Kedua, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibuktikan melalui wawancara dengan warga sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan. Tiga, berita acara perumusan, penetapan, dan peninjauan kembali tujuan dilengkapi daftar hadir warga sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan. Keempat, terdapat dokumen RKJM dan RKT berbasis evaluasi diri yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. 78. Dibuktikan dengan dokumen yang mengatur aspek pengelolaan meliputi KTSP, kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi sekolah atau madrasah, pembagian tugas di antara guru, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib sekolah atau madrasah, kode etik sekolah atau madrasah, biaya operasional sekolah atau madrasah. Struktur organisasi sekolah atau madrasah ditetapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. Ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan pihak-pihak pemangku kepentingan. 4. Disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Bagi sekolah swasta disahkan oleh badan atau lembaga penyelenggara pendidikan.
Apa yang harus dibuktikan? Yang harus menjadi bukti adalah kegiatan-kegiatan atau dokumen yang bisa diamati, meliputi 1. Notulen rapat yang berisi keputusan tentang penyusunan struktur organisasi sekolah atau madrasah. 2. Dokumen penetapan dan pengesahan susunan organisasi sekolah atau madrasah. 3. Bukti sosialisasi kepada semua warga sekolah atau madrasah dan pihak-pihak pemangku kepentingan berupa notulen atau berita acara dilengkapi daftar hadir. 4. Bagan atau struktur organisasi sekolah atau madrasah. 5. Rincian tugas setiap personil dalam struktur organisasi. Dibuktikan dengan melihat dokumen rencana kerja tahunan dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Presentasi ketercapaian dihitung dengan membandingkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana dikali 100%. Berikutnya, dokumen pelaksanaan kegiatan kesiswaan meliputi 1. Penerimaan siswa baru atau peserta didik baru. 2. Layanan konseling dapat dilakukan oleh guru kelas atau guru BK. 3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 4. Pembinaan prestasi. 5. Penelusuran alumni. Kemudian bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran terdiri atas A. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, sekarang sudah berubah atau diganti dengan Kurtilas Kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. 2. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah atau madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan siswa. 3. Kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab atas tersusunnya kurikulum 13. 4. Kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan kurikulum. Yang D. Kalender pendidikan. Sekolah atau madrasah menyusun kalender pendidikan atau akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. 2.
penyusunan kalender pendidik atau akademik. Ketiga, sekolah atau madrasah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester genap maupun dasar. C. Program pembelajaran. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta standar proses dan standar penilaian. Yang kedua, mutu pembelajaran di sekolah atau madrasah dikembangkan. Ketiga, setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampu. Kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kelima, kepala sekolah atau madrasah bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. 6. Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampu. D. Penilaian hasil belajar. 1. Sekolah atau madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan. 2. Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada standar penilaian pendidikan. 3. Sekolah atau madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran dan membuat catatan keseluruhan untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi. 4. Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik berdasarkan data kegagalan atau kendala pelaksanaan program, termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab. 5. Sekolah atau madrasah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan. 6. Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. 7. Sekolah atau madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan siswa dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar. 8. Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan. 9. Sekolah atau madrasah
menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan standar penilaian pendidikan. 10. Kemajuan yang dicapai oleh siswa dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada siswa untuk perbaikan secara berkala. 11. Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. 12. Sekolah atau madrasah melaporkan hasil belajar kepada orang tua siswa, komite, dan institusi di atasnya. Kemudian peraturan akademik meliputi 1. Persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru. Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan. 3. Ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan. 4. Ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. 5. Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Apa yang harus dibuktikan di dalam supervisi tersebut? 1. Adanya kegiatan pengelolaan bidang kurikulum yang melibatkan tim pengembang kurikulum di sekolah atau madrasah. 2. Ada dokumen tentang KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, dan peraturan akademik. Kemudian berikutnya 83 dibuktikan dengan dokumen pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran. B. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. C. Pengembangan dan promosi pendidik dan tenaga kependidikan. D. Pemberian penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Angka 2. Wawancara dengan beberapa pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah pembagian tugas berdasarkan kinerja atau lainnya. 84. Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini meliputi 1. Kesesuaian penugasan
dengan latar belakang pendidikan. Kedua, keseimbangan beban kerja. Ketiga, keaktifan dalam pelaksanaan tugas. Keempat, pencapaian prestasi. Kelima, keikutsertaan dalam berbagai lomba dan menjadi juara, misalnya guru atau kepala sekolah berprestasi dan OSN guru. Apa yang harus dibuktikan? Yang pertama adalah dokumen dari penugasan kepala sekolah atau kepala madrasah. Presensi, daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan, piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya, hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melalui wawancara dengan beberapa pendidik dan tenaga kependidikan, apakah pembagian tugas berdasarkan kinerja atau lainnya. 85. Ketentuan pedoman pengelolaan biaya investasi operasional meliputi sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. 2. Mengatur tentang sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola. 3. Mengatur tentang penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. 4. Mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. 5. Mengatur tentang pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah atau madrasah serta institusi lainnya. Dibuktikan dengan dokumen pengelolaan biaya investasi dan operasional, berita acara, kegiatan penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, wawancara dengan beberapa pendidik dan tenaga kependidikan. 86. Sekolah atau madrasah melibatkan peran serta masyarakat dan kemitraan untuk mendukung program sekolah atau madrasah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kepolisian, keagamaan dan kemasyarakatan, dunia usaha, pengembangan minat dan bakat. Apa yang harus dijadikan bukti adalah laporan kegiatan kerjasama, dokumen tertulis tentang keterlibatan masyarakat dan atau lembaga
yang relevan dalam mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah, seperti penyusunan program kegiatan sekolah atau madrasah, pelaksanaan program kegiatan, MOU dengan lembaga lain, dan sebagainya. Yang ketiga, wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan tentang hasil atau laporan dari hasil kemitraan dengan lembaga lain yang relevan yang melibatkan masyarakat. 87. Kegiatan evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kinerja sekolah atau madrasah, meliputi pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen laporan evaluasi diri sekolah atau madrasah 3 tahun terakhir. 88. Kepala sekolah atau madrasah melakukan tugas meliputi menjabarkan visi ke dalam misi target mutu, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah atau madrasah, membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu, melibatkan guru dan komisi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa, meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan, dan menjaga nama baik lembaga. Apa yang harus dibuktikan adalah dokumen pelaksanaan tugas kepala sekolah atau madrasah, wawancara dengan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Berikutnya adalah kepala sekolah atau madrasah dalam memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelola sekolah apabila memenuhi 6 prinsip, meliputi membangun tujuan bersama, meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum, mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi, menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi, mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa. 6. Mengambil keputusan berbasis data. Dibuktikan dengan observasi lingkungan kerja, wawancara dengan guru dan siswa, dokumen laporan pelaksanaan supervisi proses belajar mengajar secara teratur, penilaian hasil belajar, data pokok pendidikan. 90. Sekolah atau madrasah mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2.
menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses. 3. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah, baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Melaporkan data informasi sekolah atau madrasah yang telah terdokumentasikan kepada instansi terkait. Komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah atau madrasah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Buktinya apa? Dokumen pengelolaan sistem informasi manajemen, fasilitas sistem informasi manajemen, surat tugas pengelola sistem informasi manajemen, pelaporan data dan informasi, mengamati fasilitas, dan proses pengelolaan sistem informasi manajemen. Nah, itulah saudara-saudara sekalian untuk standar 5 yang hampir sebagian besar ini merupakan kinerja sekolah diukur dari kemampuan guru dan kepala sekolah di dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, nanti apabila saudara melakukan supervisi atau menjadi asesor di dalam kegiatan untuk penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diperhatikan hal-hal pokok yang sesuai dengan apa sudah saya sampaikan kepada saudara sekalian. Nah, dengan demikian saya sudah sampaikan kepada saudara sampai dengan yang ke-5, standar ke-5. Berarti masih ada 2 standar, 8 ya, masih ada 3 standar lagi. Ini tadi adalah standar ke-6 ya, 6 ya. Standar ke-6 yang berisi tentang pengelolaan. Nah, ini. Jadi masih ada 2 lagi, kemungkinan nanti bisa sharing dengan teman-teman sehingga tidak selalu atau tidak harus mengomentari atau memaksakan diri dari apa yang sudah saya sampaikan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia dari saya, Sukirman. Sampai jumpa.